Selamat datang di channel Madya Story. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan ke masa lalu untuk merunut sejarah SEA Games, ajang olahraga multi-event yang melibatkan negara-negara di Asia Tenggara. Sebelum SEA Games seperti yang kita kenal sekarang, ada SEAP Games atau Southeast Asian Peninsular Games, yang pertama kali diadakan pada tahun 1959 di Bangkok, Thailand. Tujuannya adalah untuk memperkuat persahabatan dan kerjasama antar negara di kawasan ini. Saat itu, hanya 6 negara yang berpartisipasi, yaitu Thailand, Burma, Malaya, Laos, Vietnam Selatan dan Kamboja. Namun, pada tahun 1977, SEAP Games berubah menjadi SEA Games, memperluas partisipasi ke semua negara di Asia Tenggara, termasuk Filipina, Brunei, dan Indonesia. Sejak itu, SEA Games telah berkembang menjadi acara olahraga terbesar di kawasan ini, dengan tuan rumah berpindah-pindah antara negara anggota. Sampai tahun 2023, SEA Games telah diadakan sebanyak 31 kali. Hal yang menarik dari SEA Games adalah variasi olahraganya. Tidak hanya meliputi olahraga konvensional seperti atletik dan renang, SEA Games juga mengakomodasi olahraga tradisional setempat, seperti pencaksilat dari Indonesia, sepak takraw dari Thailand, dan wushu dari Tiongkok. Dalam beberapa dekade terakhir, SEA Games juga memasukkan olahraga baru seperti skateboarding dan e-sports. Selain itu, SEA Games juga menjadi ajang bagi negara tuan rumah untuk menunjukkan kekayaan budaya dan kemajuan infrastrukturnya. Pembukaan SEA Games seringkali menjadi pertunjukan yang spektakuler, penuh dengan tarian dan musik tradisional, serta teknologi canggih. SEA Games juga menjadi ajang bagi atlet-atlet muda Asia Tenggara untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka di kancah internasional. Banyak atlet SEA Games yang kemudian mencapai sukses di ajang olahraga dunia seperti Olimpiade. Kini, kita akan merunut kembali beberapa SEA Games yang paling berkesan. Mulai dari SEA Games 1977 di Malaysia, yang menjadi SEA Games pertama dengan format yang kita kenal sekarang. Kemudian ada SEA Games 1983 di Singapura, yang menjadi SEA Games pertama dengan maskot resmi. Juga SEA Games 1991 di Manila, Filipina, yang memecahkan rekor sebagai SEA Games dengan jumlah peserta terbanyak. Kemudian ada SEA Games 2003 di Vietnam, yang menandai pertama kalinya negara ini menjadi tuan rumah dan berhasil menggelar SEA Games yang sukses dan berkesan. SEA Games 2011 di Indonesia juga patut dikenang, karena Indonesia berhasil meraih posisi pertama dalam perolehan medali, melampaui target awal dan menunjukkan kemajuan signifikan dalam olahraga. Indonesia juga sukses menggelar SEA Games dengan pembukaan yang megah dan memukau, penuh dengan tarian dan musik tradisional. Dan tentu saja, SEA Games 2019 di Filipina, yang menjadi SEA Games pertama yang melibatkan olahraga elektronik, atau e-sports sebagai cabang resmi. Ini adalah bukti bagaimana SEA Games terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan minat masyarakat. Terakhir, kita akan melihat SEA Games 2023 di Kamboja, yang menandai pertama kalinya negara ini menjadi tuan rumah ajang ini. Kamboja menunjukkan kemajuan luar biasa dalam infrastruktur dan organisasi, dan berhasil menggelar SEA Games yang sukses dan berkesan. Demikianlah perjalanan kita melalui sejarah SEA Games. Dengan berbagai keunikan dan cerita inspiratifnya, SEA Games terus menjadi ajang olahraga yang dinantikan di Asia Tenggara. Ajang ini tidak hanya menghasilkan atlet-atlet berbakat, tetapi juga membangun persahabatan dan kerjasama antar negara di kawasan ini. Terima kasih telah menonton dan menemani kami dalam perjalanan ini. Kami berharap Anda menikmati video ini dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang SEA Games dan pentingnya ajang ini bagi Asia Tenggara. Sampai jumpa di video berikutnya.